Hai guys, selamat. Kalian sedang bergabung di Facebook, tempat di mana kita kepoin tokoh-tokoh Alkitab kayak scroll di sosmed gitu. Hanya di Facebook, What's on your mind? Nah, jadi kira-kira apa nih yang ada di pikiran teman-teman semua? Kalau saat ini ya, yang ada di pikiran aku tuh baru aja ketemu sama teman-teman lama aku. Jadi kita kemarin abis foto-fotoan, bikin beberapa video-video lucu-lucu gitu. Saat ini sih aku pengen upload video sama foto bareng teman-teman aku nih. Ya, aku mau update dulu kali ya. Aku update dulu nih, ini dia fotonya. Teman-teman, ada friend request nih ternyata dari Zakheus. Aku lihat dulu kali ya. Kalau kita lihat dari foto-fotonya sih, kayaknya dia suka minta uang gitu ya. Terus ada status update-nya nih teman-teman. Kita baca ya. Gak semua orang tinggi bisa lihat Yesus. Kadang yang pendek justru naik duluan. #different view. Apa nih maksudnya? Penasaran siapa dia? Yuk kita buka Facebook. Kembali lagi di program Facebook What's on your mind. Nah, kalau yang ada di pikiran aku nih saat ini teman-teman, yaitu ya friend request yang tadi. Kalau misalnya nih ada yang kelewatan, aku kasih tahu kali ya. Jadi tadi tuh aku mau upload foto bareng teman-teman kan. Terus tiba-tiba ada friend request dari seseorang namanya Zakheus. Kalian penasaran gak sih teman-teman? Kalau aku lihat sih di profilnya nih, mutual friends-nya sih sebenarnya nggak ada ya. Mutual friends-nya nggak ada. Terus statusnya begitu lagi. Statusnya kalau misalnya ada yang kelewatan lagi nih aku bacain lagi ya. Nggak semua orang tinggi bisa lihat Yesus. Kadang yang pendek justru naik duluan. #different view. Nah, nggak terlalu banyak sih sebetulnya informasi dari Zakheus kalau kita lihat di profilnya ini nih. Nah, terus statusnya kayak gitu lagi. Aku nggak ngerti statusnya apa. Kira-kira aku accept nggak ya? Tapi aku kepo sebenarnya. Hai Ana. Ada pendeta friendly nih teman-teman. Ini pendeta, aku lagi kepo akan sesuatu nih pendeta. Oh gitu? Ada yang add sebagai friend, tapi aku nggak kenal dia siapa. Namanya Zakheus. Kira-kira? Zakheus. Iya, pendeta kenal sama Zakheus. Di accept aja. Di accept aja pendeta. Iya. Oh, oke, aku accept. Tapi beneran pendeta kenal? Saya tahu. Oh, pendeta tahu ya. Zakheus itu siapa? Pendeta tahu Zakheus itu siapa. Iya. Kalau gitu berarti pendeta boleh kasih tahu ya ke aku dan juga teman-teman Facebook nih. Zakheus itu siapa sih pendeta? Dan kalau aku mau tanya nih paling awal latar belakangnya siapa? Konteks sejarahnya dia tuh apa? Kita semua nih kepo nih pendeta sama Zakheus ini. Oke, betul. Jadi saya suruh accept aja. Karena Zakheus itu saya tahu juga di dalam Alkitab. Oh, oke, pendeta. Di seluruh Alkitab hanya ada dalam kitab Lukas. Oke. Lukas pasal 19 ayat 1 sampai ayat 10. Okay. Dan hanya 10 ayat itu yang menceritakan, menjelaskan tentang Zakheus. Jadi gak banyak informasi tentang Zakheus. Okay. Tapi dari teman-teman Facebook perlu tahu nih bahwa ada latar belakang, konteks budaya, sejarah tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di zaman Zakheus. Tadi Yana tanya, apa sih latar belakang, konteks budaya? Nah, kalau kita baca di awal-awal dalam kisah Zakheus ini, Yesus memasuki kota Yeriko. Nah, Yeriko itu apa? Kota apa sebenarnya? Yeriko itu adalah salah satu kota di lembah Yordan. Kota Yeriko ini sangat kaya, kota yang makmur, kota yang maju, jalur perdagangan. Jadi banyak sekali orang yang ke sana. Inilah latar belakang atau
penjelasan mengenai kota Yeriko. Jadi ketika dengar Yeriko, kita tahu, itu kota maju, kota berkembang, kota perdagangan. Banyak orang yang ke sana datang jualan, datang membeli karena mereka butuh sesuatu. Jadi kota itu ramai, ya, dan juga makmur. Nah, selanjutnya, selain kota yang kita sudah tahu, kota Yeriko seperti itu, kita perlu tahu juga mengenai latar belakang pemungut cukai. Kenapa tuh pendeta? Khususnya dibilang kepala pemungut cukai. Kalau biasanya kepala berarti dia orang yang paling tinggi di institusi atau di tempat itu, ya. Dan di bawah itu pasti ada apa? Anak buahnya, bawahannya. Nah, di situ dijelaskan latar belakang bahwa Zakheus itu adalah kepala pemungut cukai. Tetapi ada latar belakang yang teman-teman Facebook perlu tahu juga, bahwa Zakheus itu orang Yahudi. Ya, dan bangsa Yahudi saat itu dijajah, ya, oleh bangsa Romawi. Nah, Zakheus ini sangat menarik dalam kisah ini, adalah orang Yahudi tapi bekerja untuk bangsa Roma. Kepala pemungut cukai, atau dengan kata sederhana yang kita mudah mengerti adalah yang menagih pajak, yang meminta pajak kepada para masyarakat, para orang-orang pada saat itu. Jadi bayangkan, Zakheus adalah kepala pemungut cukai orang Yahudi, dan dia bekerja untuk apa? Bangsa Romawi, ya. Dan akhirnya dia ini sangat dibenci. Oleh karena apa? Bagaimana dia sesama kaum, akhirnya dia menjadi penindas. Dia bekerja sama untuk menagih. Bahkan beberapa informasi menjelaskan bahwa Zakheus ini bukan hanya dia tagih pajak, tapi bisa jadi dia berbuat kecurangan. Kenapa? Karena dalam kisah yang saya baca, dia ini kaya, bahkan sangat kaya. Kalau berharap dari gaji, mungkin nggak akan terlalu kaya. Tapi ada kemungkinan Zakheus ini mengambil untung yang nggak sesuai, ya. Bisa jadi dia menipu, dia berdosa, atau berbagai cara sehingga dia sangat kaya. Nah, inilah sehingga orang-orang Yahudi mengatakan bahwa ini orang berdosa, yang nggak layak, yang seharusnya kita sesama bangsa saling tolong menolong, tapi dia malah menindas. Nah, ada latar belakang juga yang perlu Yana tahu dalam kisah Zakheus ini, yaitu pohon ara. Kan ini menarik. Zakheus naik ke pohon ara. Pohon ara itu di kota itu adalah pohon yang seperti biasa dilihat, tapi bentuknya yang membuat itu gampang dipanjat. Kenapa gampang dipanjat? Pohon ara cabang-cabangnya pendek. Ya kan? Kalau ada pohon kan yang tinggi ininya, batangnya kan, jadi susah untuk dipanjat. Tapi pohon ara itu cabangnya pendek dan memiliki daun lebat, sehingga ketika orang naik, mudah. Nah, ada di kisah itu. Inilah latar belakang dari budaya, dari kota, ataupun dari kisah Zakheus kenapa dia naik pohon. Sehingga teman-teman Facebook, Yana juga bisa mengerti sehubungan dengan latar belakang budaya sejarah dalam kisah ini. Jadi bisa dibilang nih di awal-awal ini ternyata Zakheus ini adalah orang yang dibenci ya pendeta. Betul sekali. Kalau misalnya di hidup di zaman sekarang, mungkin Zakheus itu adalah kepala perpajakan, orang pajak, atau enggak kepala bea dan cukai mungkin ya pendeta. Jadi kayak agak kurang disukai oleh para pekerja-pekerja ataupun para orang-orang yang baru dari luar negeri datang balik lagi nih ke Indonesia. Aduh, harus berhadapan dengan orang ini lagi. Zakheus tuh sama seperti itu ya pendeta ya. Apalagi kalau ketahuan kesalahan dari atau ada kecurangan, ada cari untung sendiri, terus kalau ketahuan, wah, dibenci sekali. Dibenci ya. Apalagi pada zaman itu. Iya kan? Berarti ya sebenarnya sampai sekarang juga masih banyak orang-orang yang mau menghindari orang-orang seperti Zakheus pendeta. Berarti kalau misalnya kita bilang di zaman dahulu orang-orang di sekitar di kota Yeriko itu sebenarnya agak kurang suka berarti ya pendeta sama seorang Zakheus ini. Iya, karena latar belakang dia adalah orang Yahudi. Latar belakang orang Yahudi dan bekerjanya ya pendeta. Iya. Bekerjanya sebagai seorang pemungut cukai yang ya menindas menindas dan meminta-minta juga uang dari kaum sesamanya. Padahal itu kalau nggak salah tadi pendeta bilang bangsa Romawi itu tidak disukai ya pendeta oleh bangsa Yahudi. Oh ya betul pendeta. Nah saat ini pendeta aku mau tanyakan nih pendeta. Nah, sebetulnya kalau kita lihat nih di awal-awal pendeta, Yesus itu masuk ke kota Yeriko.
di Lukas pasal 19 ini Yesus masuk ke kota Yeriko. Nah, itu Yesus sebenarnya mau ngapain sih pendeta ke kota Yeriko? Baik. Selain tokoh Zakheus yang menjadi pusat pembahasan, nah tokoh ini juga sangat penting, yaitu Yesus. Karena ada maksud dan tujuan kenapa Yesus harus masuk ke kota Yeriko. Tapi nanti saya akan jelaskan setelah ini. Oh, oke, pendeta. Berarti ternyata ada maksud dan hal lain ya, pendeta, ya ternyata. Tentunya. Jadi bukan hanya tentang Zakheus nih kita akan bahas, ada juga kaitannya dengan Yesus. Dengan Yesus, betul sekali. Tapi teman-teman Facebook, kita akan istirahat sejenak nih. Kita akan bahas kembali mengenai apa maksud Yesus ke kota Yeriko dan gimana sih sebetulnya perjumpaan antara Yesus dan juga Zakheus ini di next segment. Jadi teman-teman jangan dulu lock out, tetap di Facebook. Masih lagi di Facebook, What's on Your Mind? Yang kalau ada di pikiran aku nih saat ini, teman-teman Facebook dan juga pendeta friendly, aku masih penasaran nih pendeta dengan yang sebelumnya nih, di segmen sebelumnya kan kita sempat baca nih ayat pertama, Yesus masuk ke kota Yeriko. Nah, aku masih penasaran pendeta, maksud Yesus masuk ke kota Yeriko itu apa sih pendeta? Oke, terima kasih Yana. Jadi mari kita baca dulu Lukas pasal 19 ayat 1, silakan baca. Oke, teman-teman Facebook dimanapun teman-teman berada juga boleh buka Alkitab teman-teman ya. Lukas 19 ayat 1 dengan judul perikop Zakheus. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Oke, Yesus masuk dan melintasi kota Yeriko. Ini tokoh yang sangat penting yang menjadi kunci bagaimana kerinduan Zakheus untuk bertemu dan melihat dan bagaimana perubahan yang terjadi dalam kehidupan Zakheus. Nah, ketika kita berbicara tentang Yesus, dalam konteks perjanjian baru, Yesus menjadi manusia dan dia menunjukkan siapa itu Allah melalui kehidupannya dan teladannya. Jadi dalam kisah ini, Yesus pergi ke kota Yeriko bukan hanya sekedar lewat, ya. Dia bukan hanya sekedar berkunjung untuk melihat, tapi ada maksud dan tujuan setelah kita ternyata pelajari lebih dalam dari ayat ini, dari perikop ini, bahwa ada maksud dan tujuan. Jadi nggak sekedar Yesus lewat, saya mau ke Bandung, saya mau ke Jakarta hanya melihat pemandangan, lihat alam dan sebagainya. Enggak, Yesus ada maksud dan tujuan. Salah satu maksud dan tujuan Yesus adalah ketika dia pergi dari satu tempat ke tempat yang lain, dia mengabarkan Injil. Dia menyampaikan kabar baik tentang keselamatan, tentang Allah itu melalui kehidupannya. Nah, saat dia sampai di Yeriko, Yeriko ini adalah kota. Jadi ada makna yang kita bisa ambil. Jadi Yesus bukan hanya mengunjungi desa-desa, karena ada banyak desa yang Yesus kunjungi. Tapi di kota juga Yesus nggak mau lepaskan, karena apa? Ada jiwa yang perlu untuk diselamatkan. Ada jiwa yang memiliki kerinduan untuk bertemu dengan Yesus. Ada jiwa yang mau untuk berubah. Nah, jadi maksud dan tujuan Yesus, Yesus mau menyelamatkan orang-orang di kota Yeriko. Ayat 2. Kita masuk ke ayat 2 ya. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Nah, Alkitab menuliskan di situ ada Zakheus, Zakheus kepala pemungut cukai, tapi ditulis dia itu adalah orang yang kaya. Kenapa itu harus dijelaskan? Zakheus pemungut cukai, tapi dia orang yang kaya. Berarti orang-orang pada zaman itu nggak banyak orang kaya atau bangsanya. Nah, tadi di latar belakang kita sudah sedikit tahu kenapa Zakheus jadi orang kaya. Karena dia kepala pemungut cukai dan juga dia bisa jadi atau mungkin ya dia meminta atau mencari keuntungan dengan cara yang tidak baik, dengan cara yang salah. Apakah menggandakan pajak atau mengambil keuntungan, akhirnya dia bisa menjadi seorang yang kaya. Tapi maksud dan tujuan, Yesus datang ke sini adalah untuk bertemu dengan Zakheus. Ayat 3. Ayat 3. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu
Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Lihat. Jadi Sakeus di dalam ayat yang ketiga ini menambah informasi. Dia bukan hanya kepala pungut cukai, dia bukan hanya orang kaya, tapi dia juga badannya pendek. Jadi ini ada halangan saat dia mau berjumpa dengan Yesus. Ketika seorang ingin bertemu dengan seseorang, misalnya saya ingin bertemu dengan salah satu orang yang saya kagumi, saya pernah dengar, waduh, keinginan saya besar sekali pasti. Saya akan melakukan cara-cara, misalnya pergi ketika dia ada contohnya di GBK, saya akan pergi ke sana naik kendaraan umum kah atau kendaraan pribadi, saya harus jalan beli tiket atau apa, saya akan lakukan. Nah, ini juga indikasi di sini bahwa Sakeus ini sudah dengar tentang Yesus. Buktinya apa? Dia ingin mau melihat itu Yesus. Tapi lihat, kalau kita ingat sebelumnya bahwa dia ini sangat dibenci oleh masyarakat atau bangsa Yahudi. Jadi artinya ini menjadi halangan dia yang pertama. Dan yang kedua, badannya pendek. Bagaimana dia bisa melihat kan? Saya pendek. Gak bisa dia melihat tentang Yesus. Tetapi ini yang menarik. Walaupun dia ada halangan yang gak bisa, itu sama seperti kita. Kita biasanya mau bertemu dengan Yesus tapi ada kehalang. Apa yang membuat kita terhalang? Kejahatan kita, dosa kita, kesalahan-kesalahan kita, atau pengalaman-pengalaman buruk sehingga kita malu datang kepada Tuhan. Tapi mari kita baca di ayat 4. Apakah Sakeus bisa mengatasi penghalang ini yang banyak sebenarnya? Yana baca ayat 4. Oke, ayat 4 aku bacakan. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Menarik ini. Jadi ternyata dia nggak tinggal diam. Dia ada penghalang, bukan cuma 1, 2 dan lain sebagainya penghalang, tapi dia mau meruntuhkan penghalang itu. Dan dia berlari, dia menaiki pohon ara. Nah, tadi kan dijelaskan di latar belakang, pohon ara itu cabangnya rendah, pendek, jadi mudah untuk dinaiki. Nah, sebenarnya di sini ada makna yang sangat-sangat perlu kita tahu atau kita ingat adalah bahwa ketika Sakeus, ini Sakeus orang kaya, dia berkedudukan tinggi, ya, tapi dia lepaskan itu, dia rendahkan hatinya, ya, dia nggak peduli apapun orang mau bilang. Kamu bilang saya orang berdosa, kamu bilang saya orang jahat, saya nggak peduli. Saya lepaskan itu. Saya naik ke pohon. Wah, ini menandakan masa status sosial tinggi, tapi dia lepaskan itu. Cibiran orang pun dia nggak hiraukan, dia naik di pohon. Ya kan? Biasanya kalau orang penting, orang pengaruh, dihormati, pasti di depan, kasih jalan, buka. Tapi Sakeus dalam hal ini, walaupun dia kaya, dia berkedudukan, dia dibenci orang, tapi itu nggak menghalangi dia. Kerinduan besarnya untuk bertemu dengan Yesus dan dia harus naik ke pohon ara. Selanjutnya, baca ayat 5 ya. Ayat 5, oke. Ayat 5, ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakeus, segeralah turun sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lihat. Jadi ini sangat menarik karena ternyata bukan hanya Sakeus, ya, bukan hanya Sakeus. Ternyata Yesus memang mau bertemu dengan Sakeus, sehingga lengkaplah cerita ini, lengkaplah kisah ini. 2 orang, yaitu pertama Sakeus, Yesus masuk kota Yeriko, dia ada maksud ingin bertemu dengan Sakeus. Sakeus juga sama ternyata, dan akhirnya ketika dia melihat Yesus dan Yesus melihat dia, Yesus kata-kata di ayat 5. Ia melihat Sakeus dan berkata, Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku mau menumpang di rumahmu. Lihat, kalimat yang Yesus keluarkan itu memiliki makna atau arti yang sangat mendalam. Kenapa? Pertama, Sakeus sudah berjuang mengalahkan semua penghalang rintangan. Dan Yesus juga, dia mau sampaikan bahwa Injil bukan hanya untuk orang-orang yang baik. Bukan hanya untuk orang-orang yang datang ke Ka'bah. Enggak, Sakeus ini orang jahat, orang berdosa, orang yang bagi Yahudi mereka benci. Tapi bagi Yesus, Sakeus perlu mendengarkan, perlu mengetahui
tentang kebenaran, tentang keselamatan. Sehingga begitu berartinya Zakeus, maka Yesus sampaikan, hari ini aku mau menumpang di rumahmu. Waduh, bagi orang dia nggak berharga, bagi orang dia nggak berarti, tapi bagi Yesus ternyata dia berarti, karena ini dia bicara ke person, langsung kepada Zakeus, bukan kepada banyak orang. Di situ mungkin ada imam-imam, ada guru-guru, tapi dia nggak berbicara kepada mereka. Dia berbicara langsung kepada Zakeus, yang dibenci, yang dianggap berdosa. Hari ini aku mau menumpang di rumah. Wah, sangat bagus sekali ternyata. Iya, pendeta. Dan ada satu hal penting nih tadi yang pendeta sudah sampaikan mengenai Zakeus ini. Walaupun dia dibenci sama orang lain dan dia sudah mendengar tentang Yesus. Dan selain itu satu hal yang kayaknya harus kita tanamkan nih kepada orang-orang muda, teman-teman Facebook semua, yaitu menanggalkan semua halangan-halangan itu ya pendeta. Betul sekali. Halangan-halangan itu seringkali kita tahu tentang Yesus, tapi kita tidak terfokus dengan Yesus dan akhirnya kita tidak mau meninggalkan halangan-halangan itu. Butuh usaha, butuh perjuangan. Betul sekali. Jadi memang kita harus mencontohi nih teman-teman Facebook. Sudah ada satu hal nih setidaknya ya pendeta dan juga teman-teman Facebook, sudah ada satu hal yang kita bisa pelajari dari teman baru kita, yaitu Zakeus. Yaitu kita harus menanggalkan semua halangan-halangan kita yang mengkaburkan fokus kita kepada Yesus. Zakeus ini baru tahu aja namanya ya pendeta, baru tahu aja namanya Yesus, dia mau untuk ketemu Yesus dan menanggalkan semua halangan-halangan, yaitu tadi secara fisik ya pendeta, secara fisik tubuhnya dia, dan juga mungkin orang-orang lain, karena banyak sekali orang-orang di situ ya pendeta yang mau juga bertemu dengan Yesus. Dia tidak peduli, dia cari apapun yang bisa mendekatkan dia untuk melihat Yesus lebih jelas. Dan itu yang harus kita lakukan juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Setiap hari kita harus cari Yesus supaya kita bisa lihat Yesus lebih jelas lagi. Nah, ini udah semakin menarik pendeta, semakin menarik nih, kita kepoin lagi boleh kali ya pendeta tentang Zakeus ini. Tapi mungkin di next segment. Jadi teman-teman Facebook jangan dulu kemana-mana, tetap di Facebook. Masih lagi-lagi di Facebook, What's on your mind? Nah, yang ada di pikiran aku sih sekarang pendeta dan juga teman-teman Facebook nih, yaitu kita kan tadi pendeta terhenti di Yesus bilang ke Zakeus, Zakeus turun dan hari ini aku harus makan di tempatmu. Kan kata aku harus singgah ke tempatmu. Kata menumpang di rumahmu, kata Yesus. Nah, yang ada di pikiranku saat ini pendeta, kira-kira apa sih sebenarnya respons atau tanggapannya Zakeus pendeta? Dan kira-kira apa yang terjadi di pendeta? Oke. Jadi ini sangat menarik. Mari kita coba bayangkan dulu, seandainya kita ini yang ingin bertemu orang yang kita sudah dengar dan kagumi. Ketika dia bertemu dengan kita atau dengan saya, terus saya lihat, terus orang yang saya kagumi atau orang yang saya rindu untuk bertemu, dia bilang, friendly, hari ini saya mau menumpang di rumahmu. Saya bukan hanya kaget, seperti berhenti bernafas sejenak, dan benar nggak ini? Kok bisa dia mau menumpang di rumah saya? Responnya pasti apa? Di luar dugaan. Sangat senang itu udah pasti. Tapi mari kita baca supaya lebih jelas ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6 aku bacakan ya pendeta. Silakan. Masih di Lukas 19 ayat yang ke-6. Lalu Zakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Betul kan? Dia nggak berlama-lama. Dia nggak tunggu. Ketika dia dengar, ya sudah bilang segera. Ayat ini tulis, segera dia turun dan dia dengan sukacita. Betul sekali. Ini tanggapan dia, respon dia. Dia sangat senang. Sukacita. Dreams come true. Impian jadi kenyataan. Bahkan dia mau mimpiannya, yang penting bisa lihat Yesus. Tapi ini lebih dari apa yang dia mungkin bayangkan, diharapkan. Dia bertemu dengan Yesus dengan sukacita. Sekarang baca ayat 7. Ayat yang ke-7. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Oke. Kalau tadi pelajaran yang kita ambil dari Zakeus adalah bahwa Zakeus meruntuhkan penghalang. Ya, bagaimana tanggapan orang gak suka dia, gak peduli. Badan saya pendek, ya, saya orang kaya, kok orang kaya naik pohon, orang berkuda tinggi naik pohon, saya tanggalkan demi saya mau bertemu dengan Yesus. Dan ketika Yesus tahu imannya,
perjuangannya, pengorbanannya yang dilakukan. Ini iman dan perbuatan, ya. Dan akhirnya ketika Yesus melihat Zakheus segera turun dan orang banyak gak suka. Kenapa Yesus harus bertemu, harus menumpang di rumah orang berdosa? Banyak orang-orang baik di sini, banyak orang-orang setia datang ke tempat ibadah dan lain sebagainya. Kenapa harus Zakheus? Tetapi saat ini Yesus yang menghalangi penghalang itu, ya. Yesus melampaui batas itu. Bagi pikiran orang bahwa Yesus hanya untuk orang-orang yang baik, orang-orang yang setia, orang-orang yang menurut. Enggak. Yesus datang juga bagi Zakheus yang memerlukan perubahan, yang memerlukan pertobatan. Yesus juga dia lampaui itu batas-batas kebudayaan atau tradisi, ya, yang nggak boleh dengan Zakheus. Enggak. Yesus kasih tahu, Yesus tunjukkan bagaimana cara untuk memperlakukan semua orang, termasuk orang yang dipandang hina, orang berdosa bagi orang lain. Yesus tunjukkan bahwa Yesus tidak memilih siapapun, tapi Yesus mengasihi Zakheus. Selanjutnya di ayat 8 ya Pak. 8, silakan. Di ayat 8 aku bacakan. Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Lihat, ketika dia bertemu dengan Yesus, maka terjadi perubahan yang mungkin orang bilang, mana mungkin dia mau bertobat? Dia kan jahat, dia kan orang berdosa. Tapi Yesus mampu mengubah hati dari Zakheus. Yesus mampu mengubah kehidupan dari Zakheus. Buktinya apa? Dia langsung bilang, setengah dari kekayaanku akan kuberikan. Waduh, ini gak mudah ya nah. Mungkin seumur hidup Zakheus telah berjuang sehingga dia dituliskan jadi orang kaya. Bagaimana mungkin dia bisa memberikan setengah? Kalau gak ada Tuhan yang mengubah hatinya, Yesus yang mengubah hatinya, gak bisa dia mengasihi. Sehingga bagi banyak orang itu banyak sekali. Tapi ketika hatinya sudah diubah oleh Yesus, ketika dia tergerak, maka dia akan berikan lebih dari ekspektasi. Ya, dia berikan setengah. Dan bahkan bukan hanya itu, dia sampaikan, lihat. Makanya kenapa dia bisa kaya. Tadi Yana baca bahwa jika ada yang aku peras, aku akan gantikan 4 kali lipat. Nah, ini juga ada referensi atau dalam kitab Perjanjian Lama. Ketika kita memeras, maka mengganti berkali-kali lipat. Zakheus tahu tentang ajaran itu. Dan dia mau lakukan. Luar biasa. Iman dan perbuatannya nyata. Kalau ada yang kuperas, maka akan kukembalikan. Gak cukup hanya 50 dari kekayaannya, setengah dia sudah kasih semua. Tapi dia juga mau lakukan lebih dari itu. Ini butuh memang gak mudah dapat perubahan yang drastis dalam kehidupan kita. Kalau orang bilang ada titik baliknya. Ini titik baliknya adalah di saat dia berjumpa dengan Yesus. Yesus telah menguasai hatinya. Sehingga pikirannya bukan tertuju kepada keuntungan, kepada pemerasan, dan lain sebagainya. Tapi bagaimana dia menyadari kesalahannya. Dia menyadari dosanya. Dan dia mau mengembalikan semua kejahatan dan berharap tentu dapat kemurahan dari Tuhan. Dapat pengampunan dari Tuhan. Dapat dimengerti oleh orang banyak bahwa dia sudah berubah. Wah, luar biasa. Atau sudah dapat lagi nih pendeta pelajaran lagi bahwa ketika kita menerima Yesus, kita sambut Yesus dengan sukacita, pasti akan selalu ada perubahan ya dalam diri kita pendeta. Tapi memang ada nih pendeta di ayat ini yang sering kali terjadi di kalangan kita anak-anak muda terlebih khusus, dan juga lebih parahnya lagi orang-orang Kristen. Itu pendeta, susah lihat orang senang, senang lihat orang susah. Ini kayak orang-orang ini kan, Zakheus datang ke rumah, Yesus datang ke rumah Zakheus, mereka malah bersungut-sungut karena bilang bahwa Zakheus adalah orang yang berdosa. Seharusnya kebalikan ya pendeta, yaitu kita senang ketika orang lain senang dan juga susah ketika lihat orang lain susah. Tapi seringkali terbalik ya pendeta, dan ini salah satu hal yang
marilah kita nih teman-teman, terlebih khusus orang-orang muda, kalau misalnya ada yang mungkin baru balik lagi ke gereja, atau mungkin ada yang baru mendekatkan diri kepada Tuhan Yesus, seharusnya kan kita senang. Bukan berarti kita seperti orang-orang zaman dahulu tuh yang dilihat malah dosanya. Nggak bagus ya pendeta kalau kayak gitu. Nah, dan sekarang nih pendeta, kita masih akan bahas lagi mengenai Zakeus, tapi kayaknya kita harus berhenti sejenak ya pendeta. Kita akan berhenti sejenak, kita akan kembali membahas mengenai Zakeus di next segment. Jadi teman-teman jangan kemana-mana, tetap di Facebook. Masih login lagi di Facebook, What's on your mind? Nah, apa nih yang ada di pikiran teman-teman semua? Kalau saat ini yang ada di pikiran aku, pendeta dan juga teman-teman Facebook, itu hasil perjumpaannya Zakeus dan Yesus nih pendeta. Kira-kira sebetulnya ada nggak sih hasil perjumpaan dari Zakeus dan juga Yesus? Oke, terima kasih Yana. Sekarang kita lanjut baca di 2 ayat terakhir dalam kisah Zakeus. Mulai dari ayat 9, silakan Yana. Oke, ayat 9 aku bacakan. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Wah, menarik. Baik. Jadi, apa hasil dari perjumpaan? Tadi Zakeus sudah menyatakan, sudah mengorbankan akan apa yang dia miliki dan mau menggantikan 4 kali lipat hasil dari dia bertemu dengan Yesus. Tapi untuk Zakeus apa hasilnya? Ya, selanjutnya tadi Yana sudah baca bahwa kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan pada rumah ini, sebab orang ini pun anak Abraham. Jadi hasilnya ketika Zakeus berubah, Zakeus bertobat, Zakeus meninggalkan semua keinginan-keinginannya yang menghalangi dia, maka Yesus bilang apa? Terjadi keselamatan. Kalau mungkin kita coba biasa dengar sebab akibat, tapi biasa kalau sebab akibat seperti ada konotasi negatif. Sebab akibat. Oleh sebab Zakeus bertobat, maka akibatnya dia mengalami keselamatan. Nah, coba kita lihat dari sisi positif. Sebab Zakeus telah bertobat, meninggalkan semua kejahatannya, maka Yesus memberikan kepada Zakeus keselamatan. Tapi menarik di sini adalah dia pun anak Abraham. Kalau kita berbicara tentang Abraham, sedikit disinggung Abraham. Apa yang kita ingat dari Abraham? Ketika Abraham percaya, maka ada janji Tuhan. Salah satu apa? Aku akan memberkati engkau dan aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau. Jadi ketika seorang telah menjadi percaya, Abraham keturunan moyangnya bangsa Israel. Jadi selanjutnya bangsa Israel ya tentu sampai bangsa Yahudi dan Zakeus termasuk orang Yahudi. Maka dikutiplah Bapak Abraham sebagai moyang mereka. Karena anak ini anak apa? Abraham. Karena apa? Dia menurut. Yang membuat atau yang mengapa Abraham dilayakkan, dibenarkan. Oleh karena apa? Dia bukan hanya percaya, tapi dia menurut. Nah ini yang Zakeus lakukan. Bukan hanya seperti mungkin orang-orang Yahudi atau orang Farisi yang baca Alkitab detail. Tapi hanya pengetahuan. Terlihat di luar, tapi di dalam ternyata tidak seperti itu. Tuhan melihat hati Zakeus. Dia tahu bahwa Zakeus sungguh-sungguh, sehingga Yesus bilang terjadi keselamatan di rumah ini. Karena dia pun anak Abraham. Selanjutnya, ayat yang ke-10. Ayat yang ke-10, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Ini adalah puncak dari cerita Zakeus, ditutup oleh maksud dan tujuan Yesus. Ternyata seperti yang kita baca di ayat 1, Yesus bukan hanya sekedar mau datang lihat Yeriko, tapi dia sedang mencari dan menyelamatkan yang hilang. Dan di situ bukan hanya Zakeus sebenarnya. Ada banyak orang, tapi Zakeus dijadikan objek. Bagaimana Yesus mau sampaikan
Dia orang berdosa, dia tidak pantas, dia sepertinya tidak ada harapan untuk selamat. Tapi kesanalah Yesus pergi kepada orang-orang yang tidak memiliki harapan. Orang-orang yang hilang, orang-orang yang dikucilkan oleh adat istiadat masyarakat. Tapi Yesus datang ke sana untuk menyelamatkan dia. Sehingga cerita ini endingnya luar biasa. Ini memberikan harapan bagi kita semua. Kalau saat ini kita sedang hilang dengan kejahatan, dengan dosa atau apapun yang kita lakukan, Yesus sedang mencari kita dan Yesus mau menyelamatkan kita. Amin. Nah, jadi pendeta, kalau misalnya nih ada kesimpulan singkat yang pendeta bisa berikan mengenai kisah Zakheus ini, kira-kira apa pendeta? Oke, mari kita simpulkan. Yang pertama, kita tahu bahwa ketika Yesus sudah menuliskan dia pergi ke satu tempat, itu ada maksud dan tujuan. Ya, dia ingin menemukan seseorang dan dia ingin menyelamatkan banyak orang. Jadi ada maksud dan tujuan kenapa Yesus ada dituliskan pergi ke Yeriko, karena dia mau menyelamatkan. Mungkin aplikasi yang kedua atau kesimpulan yang kedua adalah sama seperti Zakheus. Dia melepaskan semua penghalang beban hidupnya, kejahatan, dosanya. Ini juga menjadi pelajaran bagi kita. Jika itu menghalangi saya lebih baik, jika itu menghalangi saya lebih bertumbuh dewasa, jika itu menghalangi saya lebih dekat dengan Tuhan, lepaskan itu. Apakah keegoisan kita, kesombongan kita, merasa lebih pintar, lebih hebat, dan lain sebagainya, ataupun harta kita sama seperti Zakheus, lepaskan itu. Sehingga tidak ada yang menjadi penghalang di saat kita mencari Yesus untuk menemukan keselamatan. Dan pelajaran yang terakhir atau aplikasi yang terakhir yang kita dapat dari kisah ini adalah jika engkau saat ini hilang, jangan lupa. Jika engkau hidup dalam dosa saat ini, merasa beban terlalu berat, masalah, Yesus berkata di dalam Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ini undangan. Undangan bagi semua kita tanpa terkecuali sahabat-sahabat Facebook. Kalau saat ini kita sedang berbeban berat itu di mana? Di pikiran kita. Ya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu secara fisik, letih dan lesu oleh karena pekerjaan, rutinitas, aktivitas, berbeban berat. Yesus tahu. Karena itu Yesus panggil, datang kepadaku. Hanya datang kepada Yesus, maka kita akan beroleh kemenangan. Percayalah dan lakukanlah. Dan nikmatilah janji Tuhan yang akan menjadi nyata dalam kehidupan kita. Demikian. Amin. Terima kasih. Pendeta boleh tutup episode ini dengan doa, pendeta? Mari kita berdoa. Tuhan, saat ini kami datang padamu, mau menggenapi akan apa yang Engkau sampaikan dalam firman-Mu. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dalam kisah yang kami pelajari pada saat ini mengenai Zakheus, dia juga menerima panggilan Tuhan untuk datang kepadamu dengan setiap pergumulan hidup, masalah yang dihadapi, dan Engkau memberikan bukan hanya kelegaan, tapi Engkau memberikan jaminan keselamatan bagi Zakheus yang percaya dan melakukan apa yang dia percayai dan dia hidupkan dalam kehidupan. Ya Tuhan, bantu kami semua, bukannya sekedar mendengarkan, merenungkan, tapi kami bisa dimampukan untuk melakukannya dalam kehidupan kami masing-masing. Berkati seluruh sahabat-sahabat Facebook yang telah menyaksikan tayangan ini. Kiranya berkat dan pertolongan oleh Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk menghidupkannya dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih banyak Pendeta Friendly Sama-sama. Sudah mengenalkan kita dengan tokoh Zakheus ini. Kalau misalnya nanti ada friend request lain, Pendeta boleh kasih tahu ke kita semua. Dengan senang hati. Oke, terima kasih banyak Pendeta. Nah, saat ini teman-teman, aku ingin mengingatkan kepada teman-teman semua untuk jangan lupa follow,
like, dan juga subscribe supaya teman-teman tidak ketinggalan episode-episode baru dari Faithbook dan kita bisa mengenal lebih banyak lagi nih tokoh-tokoh dari teman-teman lama kita di Alkitab. Scroll terus, like terus, dan juga jangan lupa share ke insight ini ke kehidupan kalian. Ingat, ini bukan cuma konten, tapi ini panggilan. Sampai jumpa di profile visit selanjutnya hanya di Faithbook What's on Your Mind.